community. Jadi ini komunitas bisnis. Intinya komunitas bisnis di mana komunitas SBC ini apa yang dijalankan. Oke, sebelum bahas itu kita yang pertama diri kita dulu kita lihat. Apa kita analisa dulu. Setiap orang itu kan mesti punya kebutuhan kan. Setiap orang itu punya kebutuhan. Hidup sehari-hari. Seperti apa, misalkan minyak, sampo, bumbu masak mungkin deterjen dan lain-lain. Nah, SBC itu menyediakan produk itu. Jadi SBC itu menjual produk yang sudah umumnya dijual. Seperti misalkan minyak ya Bimoli, ya Sanko, sampo ya seperti Pantene, Rejoice dan lain-lain, bumbu ya kaya Masako, Royco dan lain-lain, deterjen ya Daya, ya Rinso dan lain-lain. Jadi bukan merek-merek aneh, merek-merek umumnya. SBC itu menjual produk itu. SBC itu menjual produknya, jadi produknya sama. Produk sama, harganya juga sama. Relatif sama lah, artinya bahkan kita kalau dibandingkannya dengan minimarket modern kita lebih murah. Satu. Jadi kalau gabung di SBC kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ini secara online. Jadi kita cukup di rumah, barang diantar. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua itu penghasilan. Jadi kalau yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah kita beli biasa. Yang kedua penghasilan rutin bulanan. Maksud penghasilan rutin bulanan dengan gabung di SBC, setiap orang itu bisa bisnis tanpa modal. Kenapa bisa bisnis tanpa modal? Sebab di SBC itu daftarnya gratis. Ini loh. Jadi kita daftarnya kan gratis. Serupiah pun nggak keluar uang kan. Jadi belanja sesuai kebutuhan, harganya sama. Daftar untuk mengembangkan bisnis SBC, daftarnya gratis, ya kan? Nah, terus bagaimana cara berpenghasilannya? Apa kerjaannya? Kerjanya adalah sebagai publisher atau pengiklan. Pengiklan itu apa sih? Misalkan ketika kita tahu ada satu warung bakso enak, enak murah, ya kan? Enak murah. Nah, mesti kan kita cerita toh. Nah, kita cerita, ini ada warung bakso murah. Maka akhirnya karena hasil dari kita cerita, banyak orang datang ke warung bakso. Tapi pertanyaannya ketika orang beli di warung bakso itu karena kita yang cerita, kita dibayar apa enggak? Tidak. Nah, enggak dibayar. Padahal kita ngiklan. Dapat enggak ucapan terima kasih dari pemilik? Tidak ada. Nah, termasuk ketika ke swalayan misalkan. Kita, ada satu swalayan, kok itu harganya murah, lengkap, bersih. Itu kan, pelayanannya ramah. Terus kita rekomendasikan ke teman-teman sekitar kita, ke keluarga kita, ke saudara kita. Rame-rame belanja di swalayan. Pertanyaannya, ketika mereka belanja kita dapat apa? Mereka belanja tidak dapat apa? Enggak dapat apa-apa kan? Ya. Tidak ada bagi hasil kan? Tidak dibayar kita kan? Dan tidak diberi ucapan terima kasih kan? Ya. Kenapa itu terjadi? Karena pemilik swalayan kan juga nggak tahu kalau kita yang rekomendasi. Gitu? Nah, di publisher, kalau SBC itu membangun sistem ketika kita menceritakan tentang SBC dan orang belanja di SBC, maka otomatis nanti kita akan dapat penghasilan. Karena apa? Karena semua yang daftar di SBC nanti akan ada nomor ID publishernya. Nomor ID publisher itu maksudnya setiap anggota itu yang daftar gratis nanti akan mendapatkan nomor. Misalkan SBC 00196 misalkan itu. Itu. Jadi ini
Lah terus bagaimana cara berpenghasilannya kalau kita sudah daftar gratis, sudah dapat nomor ID gitu kan? Sudah dapat nomor ID, cara daftarnya ya tinggal buka webnya, web SPC. Web SPC itu kan tadi sudah dikirim linknya kan. Daftar seperti biasa. Nanti tinggal setelah daftar nanti mendapatkan nomor ID, nomor identifikasi. Ini nomor identifikasi publishernya. Nah, cara kerjanya yang ketiga, cara kerjanya adalah begini. Ketika misalkan kita mengajak satu orang gitu ya, misalkan kita ngajak satu orang untuk gabung, misalkan si A ya, si A untuk gabung. Kemudian si A ini dalam 1 bulan kan dia bisa belanja 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali. Anggaplah secara akumulasi 1 bulan dia belanja 200.000. Apakah di SBC wajib belanja 200.000? Tidak. Orang mau belanja 10.000 ya boleh, 50.000 ya boleh, 100.000 boleh, 1 juta ya boleh, terserah. Nggak ada ketentuan wajib belanja. Nominal berapa tidak ada ketentuan. Nah, ketika si A daftar, maka dia nanti akan dapat poin, gitu ya. Maka dia akan dapat poin, misalkan poinnya 20. Ini, misalkan poinnya 20. Nah, berapa penghasilan kita ketika ngajak si A? Yaitu caranya ngitung adalah 20 ini ya, 20 poin kali 1000. Jadi setiap 1 poin nilainya 1000 dibagi 4. Nah, ini berarti kan 20 kali 1000 itu kan berarti kan 20.000 kan? Dibagi 4 sama dengan 5.000. Ketika si A ini belanja karena rekomendasi kita, maka otomatis kita bulan ini mendapatkan bagi hasil Rp5.000. Nah, lanjut. Nah, terus ya, enggak, kertas pendek sila. Nah, lanjut ya. Nah, ini terus lanjutannya. Kalau si A ini misalkan kita ini di sini 1 orang ya. Kita yang kedua terus ngajak kita ngajak lagi, misalkan kita ngajak si B. Sama ini belanjanya misalkan 100.000 saja lah. Ya kan? Berarti poinnya berapa? Plus minus 10 misalkan. Nah, dapatnya berapa kita dari si B? Ya tinggal 10 poin kali 1000 dibagi 4 sama dengan 10.000 bagi 4, 2.500. Berarti ketika si B belanja kita dapat berapa? 2.500. Ini disebut tingkat 1. Karena kita sendiri yang mengajak, gitu kan? Si A dan si B kita sendiri yang ngajak. Nah, ada tingkat 1. Tingkat 1 itu mau jumlahnya 2 orang, mau 10 orang, mau 50 orang, mau 100 orang, tidak ada batasan. Ini tingkat 1. Sekarang tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua itu gimana maksudnya? Tingkat yang kedua misalkan tingkat kedua itu misalkan si A ya, si A ngajak C. Ya kan? C ini diajak oleh si A, ya kan? Nah, C ini melakukan belanja. Berapa belanjanya si C? Misalkan kita hitung bulat-bulat biar gampang hitungnya. 200.000. Ya kan? Maka dia dapat poin plus minus 20. Berapa penghasilannya? Penghasilan si A. Kan kita si A dulu kan? Penghasilan si A berapa? Ya tinggal 20 poin ya kali 1000 dibagi 4 sama dengan berarti 5.000, ya kan? Betul apa enggak? 20 poin
kali 1000, 20.000, 20.000 bagi 4, 5.000 kan? Nah, maka ketika ini ketemu angka 5.000, si A mendapatkan 5.000 dan kita juga dapat 5.000. Paham? Paham. Oke. Sekarang si A nyari lagi, dapat, dia ngajak misalkan si D. Si D ini diajak oleh si A lagi. Nah, belanjalah si ini 300.000 per bulan. Biar gampang ini ngitungnya. Maka poinnya adalah plus minus 30 poin. Untungnya berapa? 30 poin kali 1000 dibagi 4. Pokoknya dibaginya 4, gitu kan? Kenapa dibagi 4? Nanti tak jelaskan. 30.000 bagi 4. Nah, berarti 30.000 bagi 2 itu 15.000. 15.000 bagi 2 7.500. Ketika ini si D ini belanja, maka si A mendapatkan 7.500 dan kita dapat 7.500. Jelas? Sekarang si B. Nah, si B itu ngajak E. E diajak si B kan. E ini belanja 100.000. Maka poinnya plus minus 10. Berapa penghasilan si B? Ya tinggal 10 kali 1.000, ya kan? Dibagi 4 sama dengan 10.000 bagi 4, 2.500. Maka ketika si E belanja, si B dapat 2.500 dan kita yang ngajak si B ini tetap ikut dapat 2.500. Jelas? Ini tingkat kedua. Tingkat ketiga. Ini anggaplah kayak gini, nggak harus sama memang. Misalkan sekarang C ini, ya kan? C ngajak F. F ini diajak oleh si C. Belanjalah ini si F ngajak si C, ya kan? C diajak oleh si F. Belanjalah misalkan 100.000. Nah, poinnya 10. Maka C penghasilannya berapa? 10 kali 1.000 rupiah bagi berapa? 4 sama dengan 2.500. Berarti C akan dapat 2.500, ya. Lah C siapa yang ngajak? A. A dapat 2.500, kita dapat 2.500. Oke, sekarang si E. Ini kita acak saja ya. Nah, si F G. Nah, si E ngajak si G. Ini diajak oleh si E. Belanjanya 200.000. Poinnya 20. Maka penghasilan E berapa? 20 kali 1.000 bagi 4 sama dengan berapa? 5.000, betul. Berarti E dapat 5.000, E diajak B, B dapat 5.000, B atasnya kita, berarti kita dapat 5.000. Jelas? Tingkat terakhir, tingkat keempat, tak jelaskan sampai selesai. Misal hanya satu orang, si F saja yang merekomendasikan. F dapat H diajak oleh si F. Belanjanya misalkan 300.000 sebulan. Maka poinnya plus minus 30. Penghasilan si F berapa? 30 kali 1.000 bagi 4 sama dengan 30 bagi 4 sama dengan 7.500. Nah, berarti F dapat 7.500, F diajak C, C dapat 7.500, C diajak A, A dapat 7.500, lah kita dapat 7.500. Karena ada 4 tingkat, inilah kenapa dibaginya 4. Karena
poin itu hanya dibagi ke 4 orang. Nah, kalau sampai ini ngajak kita sudah nggak dapat karena tingkatannya hanya sampai 4 tingkat. Nah, kita pakai simulasi. Sekarang begini simulasinya. 11.110 kali 3.250. Nah, berapa itu kalkulatornya? Ini kan? Ya kita hitung. Misal ini kan tadi 15.000. Ini 3.750 lupa. 3.700. Iya. 3.750 dikali 11.110 sama dengan kan sudah 41,6 juta. Nah, ini potensi pendapatan yang kita peroleh ketika kita komitmen. Saya masuk, saya ajak 10. Kemudian 10 yang saya ajak, saya didik supaya punya komitmen sama-sama sebulan ajak 10. Jadi dalam mengajak 10 itu selain tak didik bagaimana menjalankan sistem, ya tak motivasi, ya tak dampingi. Dan tentunya kita ajak juga untuk belanja. Jangan sampai wis jadi anggota kok nggak belanja. Karena kalau dia nggak belanja, pasif dia. Nah, kalau pasif nggak bisa gajian. Ini. Lah seandainya ini macet, nggak berkembang, belinya hanya segini terus, omsetnya ya 150.000 terus, berarti tiap bulan kita dapat ini per bulan ini per bulan pendapatan bulanan gitu loh. Itu kalau macet. Nah kalau ini pendapatannya kalau belanjanya naik 200.000, naik 300.000, ya otomatis poin kita naik, otomatis penghasilannya juga naik itu. Nah ini singkatnya kayak gitu penjelasannya. Ya untuk strateginya yang terpenting ketika nanti sudah mendaftar adalah langsung buat daftar nama. Nah, dari daftar nama itu kemudian langsung bisa menghubungi mitra atau kita bisa follow up sendiri, langsung temui sendiri untuk diberikan penjelasan. Nah, penjelasan itu tujuannya ya tadi supaya mereka paham dan kemudian gabung. Kewajibannya kita hanya 1 belanja, 2 tadi kita mendidik mitra kita supaya dia punya target yang sama, ya mencapai tadi target penghasilan yang sama juga. Ini 4 bulan kalau ini dijalankan komitmen. Wes jelas kan? Jelas. Terus kelingan pora kowe. Kelingan. Nah.